من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan dari Ibnu Hibban, ya, ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, aku berzina. Nabi pura-pura nggak lihat, ya, tidak didengar sampai sekali, dua kali, tiga kali. Akhirnya dia mau apa? Itu memang kita ini kalau nggak ada pengakuan kan nggak, hampir tidak bisa ada orang menyaksikan orang zina, itu kan nggak ada. Harus ada pengakuan. Tapi perempuan tadi ingin mensucikan dirinya, gitu, mensucikan dirinya. Kemudian dia mengaku bahwa, dan Nabi Muhammad SAW merajamnya, begitu ya, merajam karena dia pengakuannya dia. Ini disebutkan oleh para ulama, hampir tidak pernah ada orang yang bisa dibuktikan perzinaan itu, nggak bisa, ya, karena dia harus lihat langsung, dan itu mustahil. Kenapa dikatakan rajam dan sebagainya? Untuk menunjukkan betapa dosanya, itu aja. Tapi pembuktiannya tidak ada, sulit, ya. 4 orang saksi melihat langsung, begitu, ya. Bagaimana kalau cuma orang duduk berdua-duaan aja semalam atau begitu, ya? Nah, itu nggak bisa juga dibilang zina. Apalagi kalau orang yang lurus atau orang yang baik-baik, begitu. Tapi nanti kena hukum namanya khulwahnya itu, menyendirinya dengan bukan mahram, dia kena hukum lain lagi. Tapi untuk dituduh berzina nggak bisa, ya. Jadi hati-hati dengan berzina itu, menuduh orang berzina. Misal ada orang jalan naik motor semalaman puter-puter, nggak tahu mampir kemana ini. Pulang subuh laki perempuan, misal begitu. Ya, bisa nggak dibilang dia berzina? Nggak bisa, nggak bisa. Ya, tidak bisa dibilang berzina. Fikihnya begitu. Ya, tapi dia misal itu istri orang atau itu anak orang tanpa izin dan sebagainya, dia bisa dijerat dengan hukum yang lain, khulwahnya itu, menyendiri. Ya, menyendiri dengan perempuan yang bukan mahramnya, begitu. Jadi tidak bisa dihukumi bahwa dia berzina. Ringkas cerita, dijatuhilah perempuan tadi, dirajam. Ya. Setelah dirajam, ada 2 orang Ansor mengatakan, lihatlah orang ini, ya. Ada yang mengatakan itu laki-laki, ya, lihatlah orang ini, dia tidak, kemudian mati seperti dirajam seperti anjing, ya. Fasa kata Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengatakan, tidak, ya, kamu ini telah melakukan sesuatu yang dosa yang luar biasa, ya. Kemudian Nabi melewati bangkai himar, keledai yang sudah membusuk, sudah besar. Kata Nabi, makan itu kalian. Orang 2 tadi yang ngomongin tadi, makan pula minal jifah. Rasulullah, kemudian sahabat tadi mengatakan, siapa yang mau makan seperti ini ya Rasulullah? Ya, siapa yang makan? Kemudian kata Nabi, kamu sudah makan. Kamu sudah makan dengan membicarakan keadaan temanmu itu, berarti kamu sudah memakan. Nah, makanya di sini dikatakan berhati-hati, tidak boleh sembarangan orang menceritakan atau membicarakan, menggunjing. Jangan buka omongan, jangan buka lagi, dan bahkan diwajibkan dalam beberapa hadis di sini disebutkan diwajibkan untuk segera menutupnya. Ya.
Fa'aklu jifatul himar, kalau makan jifah himar aja orang nggak mau, bagaimana dengan makan daging saudaranya? Makan daging keledai yang busuk tidak mau orang, bagaimana dengan makan daging saudaranya? Ya, maka kita berhati-hati. Kemudian di sini juga sebutkan fatadabbar wa'tabir watabassar wadhkur wantahi. Ya, apa itu yang hati-hati, diingat-ingat, jangan sekali-kali kita melakukannya itu membicarakan keburukan orang lain. La siyamal ulama, apalagi itu ulama. Ya, ulama, kita hati-hati ngomongin itu. Ya, tidak boleh kita sembarangan ikut ngomong, ikut mengomentari, ya, ikut memberi omongan-omongan. Jadi ini bukan main-main. Beliau mengatakan laisat lu'bah, ya, laisat lu'batul la'ibin. Ini bukan permainan orang. Ya, ngomongin ulama itu jangan ikut-ikut. Walaupun banyak orang yang menggunjing, nah, kita nggak boleh ikut diam. Kalau dia seorang ulama, ya. Orang biasa aja nggak boleh, begitu kan? Apalagi dia ulama. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai tadi membicarakan siapapun dari orang-orang Muslim. Sekarang sikap kita, nah, ini penting. Ini hadis, ada beberapa hadis tentang ini sangat penting. Bagaimana sikap kita kalau ada orang yang ghibah, begitu. Ya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ayyuma rajulin asya'a ala rajul muslimin bi kalimatin wa huwa minha bari'un yushinuhu biha fid dunya kan haqqan 'ala Allah an yudibahu yaumal qiyamah finnar hatta ya'tiya binafadi ma qala. Setiap orang yang ikut menyebarkan keburukan keadaan orang muslim yang lain, jangan satu kalimat saja, padahal orang tadi tidak seperti yang diucapkan. Selingkuh, oh selingkuh itu selingkuh, kita nggak tahu dosa dia. Ikut ngomong juga tidak bisa membuktikan, maka dia akan menjadi keburukan dia di dunia, hidup di dunianya. Maka pasti gitu ya, Allah akan menghancurkan orang tadi. Yudib itu melelehkan gitu ya, seperti kalau lilin yang dibakar itu leleh. Yudibahu akan dilelehkan dia yaumal qiyamah finnar. Orang tadi akan dimasukkan ke dalam api neraka seperti lelehnya lilin tadi. Sampai kapan dia? Sampai dia bisa membuktikan apa yang diucapkan. Kamu bilang apa ini? Kalimat ikut ngomongin orang. Oh itu selingkuh, oh itu begini, oh itu teroris, itu apa aja? Senang nggak orang-orang dibilang teroris itu kira-kira? Hah? Orang dibilang teroris itu senang atau ghibah nggak kira-kira? Tolong dijawab. Orang Islam dituduh orang itu teroris, itu ghibah bukan? Ghibah, dosa, nggak main-main. Ya, jadi orang Islam jangan ikut-ikutan juga. Ya, jangan ikut-ikutan ngomongin saudara kita bilang teroris, nggak boleh. Ghibah, ya, ghibah itu dosa, dan dosanya sudah ancamannya seperti itu. Ya, nggak boleh. Orang bilang diam, saya nggak tahu. Ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Jadi kemudian dalam ayat yang dalam hadis yang lain, nah ini yang penting. Ini penting sekarang. Man dabba an irdi akhihi, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, membela kehormatan saudaranya. Ada saudara kita digunjing, ada saudara kita dighibah, ada saudara kita dituduh macam-macam. Orang sekarang ikut-ikut dia atau ikut mengiyakan juga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dabba, siapa yang menolak? Enggak boleh. Enggak mungkin Islam seperti itu. Ya. Islam rahmatan lil alamin itu bukan milik kelompok. Islam yang manapun rahmatan lil alamin. Ala ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa yang mau menjadi laknatan lil alamin? Enggak ada. Kita Islam ya rahmatan lil alamin. Kenapa dia hanya diklaim untuk milik orang-orang tertentu? Semua orang Islam rahmatan lil alamin. Kan seharusnya begitu misinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau ada orang menuduh macam-macam, kita harus bilang nggak boleh. Itu saudara kita orang Islam, ya. Itu orang Islam. Nggak mungkin dia melakukan seperti itu. Bunuh diri itu haram. Membunuh orang tidak salah itu haram. Ya, melawan pemerintahan yang sah itu haram. Kalau tiba-tiba dituduh melawan, misalnya begini ya, wajib itu kewajiban kita sebagai orang Muslim. Ya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau waktu difitnah, yang difitnah ini saudara kita, kalau kita mah agak sulit membela diri. Tapi kalau saudara kita wajib bela. Ini dalam hadis ini ya. Barang siapa yang membela saudaranya, ghibah dilawan, fitnah dilawan, dafa'a bil ghibah, kana pahalanya, kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar. Maka Allah pastikan dia akan terbebas dari api neraka. Resiko nggak enak ngomong begini, ya. Tapi kalau mau dapat pahala, kita mendapatkan dibebaskan oleh Allah dari api neraka, bela saudara kita, nggak boleh. Ada fitnah kemudian kita bilang, iya, oh itu begitu, itu selingkuh, oh iya itu selingkuh, oh ini begini, oh iya itu jahat, oh ini begini, nggak boleh. Orang Islam kita nggak tahu, kita bela. Orang Islam nggak mungkin begitu. Orang Islam wajib dibela, ya. Minimal di depan kita, nggak boleh kita diam aja. Kalau di depan kita, kalau di belakang terserah. Ya. Jadi jangan bilang, oh Islam itu udahlah urus diri sendiri. Salah itu, ya. Nggak urus diri sendiri, urus saudara kita juga. Al Muslim akhul Muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu ayat Al-Hujurat yang kita baca. Ya, sudah setahun yang kita baca. Kita mengerti saudara Islam, Islam harus peduli, Islam harus membela, Islam nggak boleh diam. Orang terfitnah, orang terhina, kita diam aja. Udah, yang penting kita sama Allah, kita ibadah, nggak boleh. Ya, ini kalau ada banyak pintu, itu satu hadis. Hadis berikutnya, hadis yang lain. Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihin nar yaumil qiyamah. Barang siapa yang menolak tuduhan-tuduhan kepada saudaranya, tertuduh macam-macam, kita nggak boleh diam. Kita bilang nggak mungkin, itu orang Islam. Kita lawan, kita bela saudara kita orang Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka. Artinya dia selamat. Ini mirip dengan hadis yang pertama tadi. Ya. Hadis berikutnya, An Sahal bin Mu'ad Ibn Anas al-Juhani an abihi radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man hama mu'minan min munafiq. Man hama mu'minan min munafiq. Barang siapa yang melindungi, membela orang-orang mukmin dari gangguan orang munafik. Munafik itu Islam bukan? Hah? Ngakunya Islam bukan? Islam. Jadi kalau ada orang Islam diganggu sama orang Islam yang lain, munafik berarti. Ya, diganggu, difitnah, macam-macam ya. Orang Islam diganggu, ulama diganggu, habaib diganggu, kiai diganggu, orang Islam yang manapun sama, orang Islam saudara semua diganggu. Kata Rasul SAW, hama mu'minan, lindungi orang mukmin. Ya, jadilah lindung orang mukmin dari siapa? Dari gangguan orang munafik. Ba'asallahu malakan, nanti Allah akan utus malaikat. Di mana? Kapan itu? Yahmilah mahu yaumal qiyamah, untuk menjaga dagingnya nanti di hari kiamat min nari jahannam, dari api jahannam. Kita bela orang Islam, kita akan dibela. Allah utus malaikat untuk menjaga orang ini, si pembela tadi, jangan masuk jahannam, api jahannam. Allahumma ja'al minhum. Amin. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang seperti itu. Ya. Pokok ada omongan tidak baik buat orang Islam, langsung kita kepis. Enggak boleh. Tidak benar. Ya. Jadi seharusnya begitu orang Islam. Wa man rama musliman. Siapa yang menuduh orang Islam, menuduh tidak baik apapun. Rama itu tuduhan yang tidak baik. Yuridu syai'ahu,
tuduhan tadi bertujuan untuk memburukkan orang tadi, apapun, ya, pezina, bagus nggak itu? Nggak bagus. Selingkuh, nggak bagus, ya. Apa aja tuduhan yang tidak baik, termasuk teroris. Nah, orang Islam bilang teroris itu tuduhan yang nggak baik, ya. Karena Islam nggak ada orang Islam teroris itu nggak ada, ya. Karena tidak ada agama lain yang terlibat begitu selain Islam, itu nyata, ya. Tidak ada agama lain yang dituduh teroris selain Islam. Ini kan kerjaan Yahudi dan wajib kita lawan. Ya kita yakinkan, karena banyak orang Islam lama-lama bilang, oh iya teroris, oh hati-hati itu teroris, oh itu kenapa itu, oh itu pakai cadar, oh itu pakai jenggot, oh itu pakai gamis. Sekarang mulai jahat nih sekarang, luar biasa ya. Dibikin film-film, potong-potongan film begitu untuk menunjukkan seolah-olah orang kalau pakai gamis ini, pakai peci, pakai simbol-simbol Islam itu dianggap teroris. Itu jahat luar biasa. Ya, kalau di Israel sana mungkin kita bisa terima, tapi kalau di negeri yang mayoritas Islam wajib diluruskan lagi, ya, diluruskan, disampaikan lagi, ya. Termasuk malam ini dalam rangka meluruskan supaya kita nggak berdosa, ya. Barang siapa tadi menuduh orang Muslim dengan tujuan untuk apa tadi? Memberi keburukan, habasahullah taala ala jisr jahannam. Dia akan ditahan di atas jisr jahannam. Apa jisr jahannam itu? Sirat yang kita bilang itu jembatan. Ada jembatan di atas jahannam, dia akan ditahan di situ. Sampai kapan? Sampai kapan dari situ? Hatta yahruja mimma qala. Ya. Sampai dia bisa mengeluarkan, membuktikan tuduhannya. Orang itu begini, ditahan di dalam jembatan jahanam tadi, di atasnya, sampai dia mengatakan, oh iya orang itu benar. Sampai ada bukti. Kalau nggak ada bukti, dibiarin di situ. Ya. Nah, dalam hadis yang lain dikatakan, dan dia dimasukkan ke dalam. Ya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang serupa dengan ini. Kalau Rasulullah SAW menhama irda akhihi fid dunya ba'atha Allah azza wa jalla, malakan hampir sama dengan yang pertama tadi. Ya. Kemudian Al-Imam Nawawi menyebutkan ini haramnya ghibah. Bahwa ghibah ini haram, mendengarkannya pun juga haram kata Imam Nawawi. Jadi orang bukan ghibah aja, tapi mendengarkan, berarti duduk nyaman enak dengan omongan itu juga diharam. Ada orang ghibah, kita duduk di situ kemudian kita ngomongin juga, itu nggak boleh ghibah. Ya, ini termasuk yang diharamkan juga. Wa amara disebutkan di sini babu tahrimil ghibah, bab haramnya ghibah dan perintah untuk jadi ya bagi orang yang mendengarkan ghibah haramah ya ruddah, ya wajib menolak. Kalau ada orang ghibah langsung kita inkar, mengingkarinya. Ya. Kalau tidak bisa juga, bagaimana? Tidak bisa, kita wajib mengingkari. Jangan sembarangan kamu ngomong begitu. Kalau nggak bisa tinggalin. Itu yang paling lemah. Ya, paling lemah kita tinggalkan. Dalam hadis juga dalam Al-Quran, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ya, berpaling daripada yang lagu itu omongan yang tidak baik, yang tidak ada manfaatnya, bahkan dalam jadi masuk ke dalam dosa. Ya. Terakhir, apa yang diperbolehkan, begitu ya? Ghibah itu ada beberapa hal yang diperbolehkan. Al-Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, i'lam anna ghibah tubah. Ghibah itu diperbolehkan dalam beberapa masalah. Satu, atadallum, orang yang akan mengadukan nasibnya karena dia didolimi orang. Dia sebutkan, saya didolimi fulan, itu boleh. Satu, pengecualian. Ya, kalau ngomongin orang, keburukan orang nggak boleh. Tapi kalau dia terdolimi, ya boleh. Dia mengatakan saya didolimi oleh fulan, ya, satu. Kemudian yang kedua,
al-isti'anah ala taghyiril munkar. Dia minta pertolongan untuk merubah satu kemungkaran. Itu boleh. Ya, apa contohnya? Misal dia datang ke qadhi atau dia datang ke orang mengatakan, "Tolong saya ini." Ya. Gitu. Di tempat saya itu ada kezaliman, di sebelah mana itu rumahnya fulan, itu ada perzinahan, itu ada perempuan suka masuk malam mondar-mandir, misalnya begitu ya. Ini ada hal itu walaupun nyebut namanya juga tidak masalah. Karena untuk mencari bantuan untuk merubah satu kemungkaran. Ya. Kalau mulai masuk bulan Ramadan, saya tadi dapat kiriman video lagi begitu ya. Seolah-olah ada orang ini framing jahat ya, framing jahat bahwa seolah-olah kita nanti akan mau tutup itu majelis toko-toko atau warung-warung yang jual makanan kalau bulan Ramadan. Seolah-olah begitu ya. Oh, dihancurin semua. Ayo takbir. Enggak apa-apa. Ya, enggak boleh kita marah-marah. Biar ya, orang yang buka warung yang penting kalau hatinya udah bagus, mau lihat warung, mau lihat perempuan, dia bisa menjaganya. Itu benar. Omongan itu benar. Tapi dalam fikih juga tidak boleh dibiarkan. Ya. Coba baca fikihnya. Warung mayoritas orang Islam, ada warung makan, kemudian kita biarin, ya nggak boleh. Kita protes, ya kita protes. Kita datang ke kelurahan atau kemana, Pak, itu nggak boleh. Ini orang Islam semua. Yang makan siapa itu? Siapa yang makan? Begitu. Ya nggak boleh. Ya wajib kita protes. Tapi sekarang ini subhanallah, ini belum apa-apa, belum masuk bulan Ramadan sudah dipersiapkan supaya nanti kita nggak boleh marah-marah. Hormati orang yang tidak puasa. Jadi kalau waktu nyepi, hormatilah orang yang nyepi, gitu ya. Hormatilah orang yang lagi beribadah dengan ibadah mereka. Tapi giliran puasa, mulai hormatilah orang yang tidak puasa. Kan luar biasa ini ya. Ketiga, istiftah. Orang yang minta fatwa. Saya berfatwa, minta fatwa itu boleh. Misal, saya ini harta saya diambil oleh saudara saya, tersebut namanya. Datang ke qadhi, gitu ya. Menyebut nama itu kan seolah-olah enggak dosa. Ya, tapi itu enggak. Dalam kami mencari fatwa itu diperbolehkan. Yang keempat, berapa tadi? 4 ya. Kedzaliman, ya. Yang keempat, tahdhirul muslimin minasyarri wa nasihatihim. Mengingatkan orang Islam ya dari kejahatan orang itu. Seperti apa itu tahdzir itu? Mengingatkan. Periwayat hadisnya palsu, kita bilang kan ada di dalam hadis itu. Masuk di dalam itu tadi jarah. Oh, enggak benar itu, riwayatnya enggak benar, itu enggak kuat. Itu kan disebut namanya. Begitu. Diperbolehkan menyebutkan itu tadi untuk menyelamatkan hadis. Atau orang yang bukan ahlinya hadis, dia ngomong masalah hadis, ya kita bilang itu bukan ahlinya. Oh, jangan ngomongin orang udah mati. Ya, karena dia ngomongnya masih hidup, tapi omongannya sampai dibawa orang kemana-mana. Itu boleh, itu bukan ahli. Misal, gitu ya. Orang yang boleh meriwayatkan hadis, menilai hadis adalah orang yang mengoreksi hadis, adalah orang yang apa? Hafid yang sudah hafal 100.000. Kalau nggak hafal 100.000 ya bukan wewenang dia, banyak udah. Itu tahu diri. Tinggal itu pendapat para ulama. Juga masuk dalam tahdzir ini, masuk di dalam tahdzir. Jadi tahdzir itu memperingatkan supaya orang Islam tidak terkena. Ini disebutkan 4 di antaranya. Ya, tadi kalau dalam ilmu hadis jarh wa ta'dil, kemudian juga orang yang ditanya, itu anak saya mau dipinang fulan. Ada orang meminang anak orang, kemudian kita ditanya, bagaimana Pak? Bapak kenal nggak orang itu? Wah, jangan. Kalau kita tahu, itu nggak pernah sholat, boleh, ya. Boleh. Itu orang nggak rajin sholat. Ya. Oh, orang itu bukan nggak rajin sholat, ya, misalnya begitu ya. Atau orang itu peminum khamr, apa yang kita tahu wajib kita sampaikan.
Kadang kita untuk apa? Untuk menjaga kehormatan perempuan itu tadi. Nah, itu namanya tahdir, itu juga diperbolehkan. Ya. Nanti disebutkan dalam hadis itu, ada orang datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mau disebutkan yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian satu kata Rasulullah, ini ya disebutkan, ada Muawiyah meminang Fatimah binti Qais. Kemudian kata Rasulullah, dengan Abal Jaham. Kata Rasulullah, Muawiyah miskin, sabar, kamu mau miskin, nggak punya banyak duit, nah, itu boleh kan? Miskin tapi dia. Jadi kalau ada orang datang ke orang bawa mobil, mau meminang bawa mobil, ganti mobil, begitu. Ya datang ke, ini orang nggak punya, kemudian orangnya berharap bahwa ini ada orang yang kaya, kita bilang itu bukan mobil, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu, tapi kalau kita diminta bertanya, kalau nggak ditanya ya nggak jawab. Ya itu kalau kita ditanya, kita boleh jawab. Ya. Kemudian juga mutafaqih, orang yang ulama yang ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu sampaikan, orang itu ada pemahamannya agak nggak beres, boleh. Ini ngaji di situ dia paham nggak? Apa ahlul bid'ah ini? Yang dimaksudkan ayat yang diturunkan, ya, ayat yang diturunkan kepada orang kafir dia pakai untuk orang Islam. Nah itu namanya ahlul bid'ah. Ya, kalau yang lain-lain cuma maulid, tahlil, itu cuma sebagian orang aja bilang bid'ah ya. Tapi yang dimaksud dengan ahlul bid'ah adalah ayat yang diturunkan untuk orang Islam, untuk orang kafir dia pakai untuk orang Islam. Nah, itu ahlul bid'ah. Dan ada lagi ya. Kemudian juga yang kelima, orang yang menampakkan kefasikannya. Itu juga ya, orang yang menampakkan. Orang minum khamr diam-diam, ya nggak boleh diribah, tapi kalau dia terang-terangan, dia bilang itu peminum khamr, salahnya dia minum depan orang. Kalau dia diam-diam ya bukan, nggak boleh kita menyebutnya. Kemudian yang terakhir, ta'rif. Kemarin sudah kita baca, apa ta'rif itu? Mengenalkan orang. Siapa itu? Julukannya Bapak Fulan yang begini, sebutannya kurang baik. Tapi orang itu di kampung dia dikenal begitu. Kalau nggak disebut nama itu dia nggak paham. Nama itu kurang baik. Tapi disebutkan untuk ta'rif supaya cepat dikenal, itu juga diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi insyaallah setelah bulan Ramadan insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.